Halo, perkenalkan kami dari kelompok 7, yaitu untuk pembuatan website KP dan MBKM, yang di mana klien kami adalah Bu Justisia. Di sini kami akan menjelaskan codingan kami. Kami beranggotakan saya, Jonathan Martinus Pangaribuan, teman saya Bahas Barani, teman saya Luciano Sulaim, teman saya Gabriel Sigalinding, teman saya Marta Tobing, dan teman saya Kevin Haryanja. Selanjutnya kita langsung masuk ke codingan saja. Nah, untuk codingan yang pertama bagian controller ini akan saya jelaskan. Yang pertama itu mengenai admin student count controller. Di sini controller ini memiliki banyak fungsi, yaitu tapi fungsi intinya adalah menghitung banyaknya jumlah mahasiswa di sini, count student count all, lalu dengan validate request-nya yaitu tahun dan menghitung, lalu nanti dia akan membalikan page index, admin count dan count index, lalu juga di sini tahun dan juga perhitungan, lalu final fail bisa diupdate juga perhitungannya, lalu redirect sukses root-nya itu ke admin start dan count index. Lalu selanjutnya autentikasi controller di sini untuk melakukan autentikasi, yaitu monitor autentikasi login pertama kali. Nanti kredensial yang dibutuhkan untuk loginnya adalah username dan password, lalu attempt-nya buat session, lalu kembali ke home masing-masing, lalu username kalau salah tidak kredensialnya salah, lalu menunjukkan register form yang berisi ini form registernya nanti akan diisi oleh mahasiswa dan juga ada bagian global. Ini controller HTTP hanya sebagai fungsi controller yang nanti dipanggil saja. Selanjutnya adalah distribution controller adalah di sini admin membuat persebaran mahasiswa yang nanti ada di dalamnya ada type, region, students, and year, yaitu tempat, regionnya adalah lokasi yaitu kepulauan, mahasiswa dan tahun. Ini ada menyimpan datanya, ada fungsi memperbarui datanya, ada juga menghapus datanya. Di sini selanjutnya adalah fungsi doswal KP, yaitu di mana fungsi ini adalah fungsi untuk khusus dosen wali untuk kerja praktik. Di sini kalau tidak usernya tidak doswal maka salah unauthorized section. Jika ya usernya itu maka dia akan ke tabel input KP. Nah, di tabel input KP dia punya fungsi di sini update catatan yang nanti dia memasukkan string lalu mengembalikan tabel inputnya. Selanjutnya sama seperti untuk eligible KP juga kalau bukan doswal dia akan keluar. Kalau betul doswal dia masuk ke doswal tabel KP, lalu dia bisa menginput catatan. Kalau berhasil ada presentasi ini. Sama untuk MBKM juga di sini kalau bukan doswal tidak diizinkan. Kalau doswal dia akan membuka tabel input KP, tabletnya, lalu di sini dia bisa mengupdate catatan yaitu string akses 1000. Lalu kalau bukan doswal tidak sesuai dengan user ID atau doswal ID-nya tidak sesuai dengan usernya, maksudnya bukan doswal dia tidak bisa mengupdate catatannya. Selanjutnya juga indeks tabel MBKM juga sama, fungsinya harus doswal yang membuka dan juga harus doswal itu yang bisa mengupdate catatannya. Selanjutnya untuk kaprodi KP, di sini kaprodi kerja praktik juga uh, harus user yang berrole kaprodi membuka blade KP, tabel input KP dulu, lalu dia bisa menginput catatannya lewat fungsi update catatannya bagian kaprodi. Selanjutnya yaitu eligible KP juga. Di sini kalau bukan user Kaprodi atau transaction, kalau iya dia buka tabel KP, lalu dia bisa mengupdate catatan juga di sini dengan string. Selanjutnya Kaprodi MBKM sama. Di sini kalau bukan user Kaprodi dia tidak bisa membuka tabel input MBKM, tapi dan juga dia bisa mengupdate catatan di tabel input MBKM khusus untuk Kaprodi, yaitu string 1000. Selanjutnya indeks tabel MBKM sama juga harus user role Kaprodi yang bisa membuka itu. Lalu dia juga mempunyai fungsi untuk update catatan di bagiannya sendiri. Nah, untuk koordinator KP, user harus koordinator, kalau tidak bisa dibuka. Lalu user memiliki fungsi mengupdate catatan di sini yang nanti dilakukan di tabel input KP. Selanjutnya, user juga punya fungsi update status yang dilakukan di tabel input KP yang nanti statusnya itu sudah ditentukan apa aja inputnya, yaitu disetujui dan ditolak lewat melalui button yang dengan fungsi Ajax. Selanjutnya itu nge-view biasa.
pendaftaran KP yang harus di role koordinator. Di sini juga ada update catatan koordinator yang role- role-nya harus koordinator, di mana dia bisa input catatan KP, kelayakan KP-nya, catatan eligible KP-nya. Selanjutnya juga ada fungsi yang sudah diisi, yaitu hanya string setuju dan ditolak yang bisa diubah menggunakan Ajax, yang dimana koordinator bisa mengubah status mahasiswa menjadi setuju atau ditolak. Lalu untuk ini ada juga dia mengupdate status SKS, di mana SKS-nya akan ditentukan oleh koordinator, berapa yang akan dibuat oleh koordinator, dan juga inputannya itu adalah integer, dengan minimal 0, maksimal tak hingga. Lanjutnya untuk koordinator MBKM juga sama, yaitu user harus role-nya koordinator, dan juga dia bisa memasuki catatan kelayakan MBKM, dan juga mengupdate statusnya dengan fungsi Ajax yang ada intinya menunggu disetujui dan ditolak. Nah, lalu indeks untuk pendaftaran MBKM-nya, dia nggak harus nge-fetch datanya juga seperti biasa. Lalu dia bisa mengupdate catatan pendaftaran MBKM yang isinya 1000 string. Selanjutnya adalah update status pendaftarannya dengan status menunggu disetujui ditolak, bisa diganti dengan tombol, yaitu menunggu disetujui dan ditolak. Selanjutnya update SKS pendaftarannya sama seperti pendaftaran KP, yaitu integer minimal 1 maksimal 24 karena cuma angka, dan nanti kalau berhasil jumlah SKS berhasil diperbarui. KP controller ini digunakan, selanjutnya KP controller digunakan untuk mahasiswa yang harus role mahasiswa, lalu juga untuk nge-show form yang sudah diisi harus pakai mahasiswa. Nah, ini nge-store, fungsi nge-store adalah fungsi yang nanti kita input, nanti isinya adalah nilai IPK, total SKS, SKS semester 6 atau kuliah tidak lulus, seperti SKS IPK. Ini ada persyaratannya nanti untuk status eligible nanti, yaitu ini adalah ini adalah larangan di mana kalau misalnya tidak diisi harus seperti ini, atau mata kuliah harus berupa teks segala macam. Handle file upload di sini nanti untuk file upload yang bisa diupload nanti ini, oh, dan ini selanjutnya adalah kelayakan KP sama seperti sebelumnya, punya bukti SKS dan segala macamnya, dan dia punya fungsi juga show data kelayakannya, dan ini ada juga fungsi show pendaftaran yang sudah dibuat oleh mahasiswa. Selanjutnya untuk bagian MBKM juga harus role mahasiswa, nanti dia kalau misalnya udah ada kelayakan MBKM, nah dia balik aja ke root home mahasiswa Anda telah mengajukan form MBKM gitu. Selanjutnya store form kelayakan ini juga hasil nilai IPK, total SKS, SKS semester 6 atau kuliah tidak lulus dan lain semacamnya. Ini bukti PET-nya. Ini juga kelayakan MBKM pembuatannya, isinya user ID, nilai IPK dan segala macam. Dan juga ada show data kelayakan MBKM. Nah, ini pendaftaran MBKM. Di sini jika user sudah melakukan ah, jika user sudah memiliki pendaftaran, dia harus kembali ke halaman home juga. Jika kelayakannya belum disetujui juga di sini, dia kembali ke halaman home juga. Nah, public function store request, store dia nge-store tanggal awal, tanggal lahir MBKM, lokasi MBKM, okupansi SKS, dan bukti penerimaan MBKM. Ini simpan data pendaftaran. Ini yang mau kita input, ini nanti data yang kita simpan, nama user ID, nama email, ini sudah bisa diambil dari user secara manual sendiri, secara otomatis lewat ini variabel user ini. Lanjutnya balik ke home mahasiswa kalau misalnya sukses diisi. Selanjutnya adalah pendaftaran KP. Pendaftaran KP juga harus oleh mahasiswa dan juga kelayakan statusnya harus disetujui. Selanjutnya ini yang mau input formnya, nama, email, perusahaan, lokasi, segala macam. Dan ini ada file yang bisa diupload ke dalam. Ini save datanya ke database. Selanjutnya profile controller. Di sini profile controller ada username, cuma username, kemudian password dan password dan profile foto. Nah, sebelum kita melakukan update di profile, kita harus memasukkan password sekarang agar update bisa dilaksanakan. Selanjutnya bisa update username, bisa memasukkan foto profil, dan juga meng-save. Hanya user controller, di sini user controller, kalau misalnya role-nya adalah mahasiswa, dia ke home mahasiswa, kaprodi ke home kaprodi, ke dosal home dosal, koordinator ke koordinator, admin ke admin. Lalu di sini untuk out user tidak mahasiswa, no transaction, baru ini student council bisa membuat year, lalu ngesam berapa student, dan juga MBKM data dia ngesam raw datanya. Lalu di Kaprodi Home juga di sini distribution year select
Dan those on home juga student count, di mana nanti ada perhitungan mahasiswa dan year distribution, distribusi tahun, dan juga untuk koordinator juga, dan untuk admin dia di sini fetch all user with pagination, lalu dia mengambil data dengan pencarian di mana name, email, like, search, lalu ada fungsi store-nya yang di mana ada nama, username, email, angkatan untuk nanti user, terus profile yang menghandle profile foto upload dan simbol data pengguna ke database. Dan juga validate input, handle profile foto upload juga, dan update user information kalau misalnya user agar diupdate. Selanjutnya untuk itu fungsi delete user. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Gabriel. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian model, di mana model ini kita gunakan untuk pengolahan data tabel database-nya dalam aplikasi dan juga bisnisnya untuk berinteraksi dengan database. Baiklah, di sini saya buka yang pertama itu untuk bagian user, di mana di sini interaksi antara pengguna untuk memasukkan mengautentikasi akun. Seperti di sini bagian-bagian yang akan diisi menggunakan protected variable, yaitu tabelnya ada nama, username, email, NIM, angkatan, doswal, password, role. Dan juga untuk bagian password dan number tokennya akan pakai. Selanjutnya ini dua pendaftaran. Dan ini juga menggunakan relasi many to one, yang dimana relasi ini menunjukkan bahwa model ini memanggil metode untuk memiliki satu pemilik dari model user. Selanjutnya itu masuk ke dalam student count. Student count ini digunakan oleh admin, yang dimana ini dibuat untuk sistem CRUD dalam penampilan jumlah mahasiswa yang akan ditampilkan ke dalam database, di mana tabel yang akan diisi itu ada dua, yaitu year dan juga count. Selanjutnya ada pendaftaran KP, di mana di sini pendaftaran KP ini dilakukan oleh mahasiswa sebagai user yang digunakan untuk mendaftar mengisi tabel yang diberikan nama pendaftaran KP. Ini adalah atribut-atribut yang diisi, semua menggunakan protected variable. Selanjutnya di situ ada MBKM pendaftaran. Ini digunakan mahasiswa sebagai user untuk mendaftar eh, melalui MBKM, di mana di sini menggunakan protected table dengan nama MBKM underscore pendaftaran. Di sini sama juga dengan KP tadi, menggunakan protected untuk variable-nya. Lalu di sini juga menggunakan user, yang dimana ini eh, ada untuk memiliki satu pemilik juga dari model user. Selanjutnya untuk kelayakan MBK-nya juga isi masuk sebagai pesan untuk pendaftaran, di mana yang diisi itu adalah user ID. Nah, di sini eh, maka ada dalam tab kelayakan MKM, sama juga menggunakan satu dari model. Lalu sama juga dengan kelayakan eh, dan atributnya juga sama. Lalu di sini distribution juga sama. Em, tapi untuk atributnya hanya ada 4, untuk type, region, student, dan juga year untuk penamaan atributnya. Jadi model ini digunakan oleh user baik dari beberapa role untuk mengolah database dan juga sistem CRUD dalam aplikasi, eh, dan juga ini menggunakan Eloquent ORM, yang dimana objek relational mappingnya eh, memudahkan pengelolaan database-nya menggunakan model model PHP. Ini juga memudahkan kita sebagai backend dalam mengolah objek tanpa menulis query SQL secara.
Sekian penjelasan untuk bagian models. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang migration. Jadi dalam Laravel itu, migration adalah script yang dimana untuk mengelola struktur database secara version controller. Perannya itu membuat, mengubah, atau menghapus tabel di database, mempermudah pengelolaan skema database tanpa perlu langsung menulis di query SQL. Kemudian fungsi utamanya itu mengatur database secara terstruktur dan aman. Kemudian mendukung rollback atau kembali ke versi sebelumnya. Perbedaan migration sama model itu paling nampak kalau migration itu kita mengelola skema database-nya, kalau model itu representasi tabelnya. Kalau migration itu strukturnya, model itu logikanya. Kalau migration itu membuat menghapus tabel, kalau model membaca atau menulis data ke table. Migration itu nggak langsung terhubung ke controller, sedangkan model itu digunakan langsung di controller. Kemudian untuk migration struktur umumnya bisa kita lihat di sini eh, ada tiga, yaitu use, eliminate untuk migration, skema, dan blueprint. Kalau di sini itu adalah statement yang mengimpor kelas yang diperlukan untuk migrasi. Kalau penjelasannya itu untuk migration itu mengimpor kelas migration yang merupakan kelas dasar untuk membuat dan mengelola migrasi database. Kemudian untuk blueprint itu untuk mendefinisikan struktur tabel dalam migrasi. Kemudian untuk skema itu menyediakan berbagai metode untuk bekerja dengan skema database seperti create, table, drop, if exist, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke kodenya. Di sini ada untuk membuat tabel user, password reset token, dan session. Di sini ID adalah primary key yang otomatis dibuat dalam tabel user. Kemudian timestamp itu untuk eh, penanda waktu bahwa kapan data itu dibuat dan data itu diupdate gitu. Ini juga otomatis dibuat dalam migrasi. Kemudian untuk username itu menyimpan data pengguna dengan string. Kemudian password itu menyimpan kata sandi dengan constraint unique. Kemudian ada remember token untuk fitur mengingat kita gitu. Kemudian untuk tabel password token di sini ada username sebagai primary key, ada token juga sama timestamp. Kemudian untuk sesi di sini, sesi itu tabel untuk menyimpan data sesi pengguna. Kemudian secara garis besar itu ini mengelola database fitur untuk manajemen pengguna, reset kata sandi, dan sesi login. Kemudian kita masuk ke create case. Di sini create case itu adalah eh, metode yang digunakan untuk mekanisme caching pada aplikasi Laravel dengan database, termasuk fitur penguncian untuk memastikan konsistensi data saat caching digunakan secara bersamaan. Nah, ada fungsi up itu, maaf tadi nggak dijelaskan, fungsi up itu untuk meng-create tabel ke database. Kemudian untuk fungsi down itu, kalau misalnya tabel itu udah ada, maka tabel itu dihapus dulu baru dibikin baru lagi ke fungsi up tadi. Kemudian yang selanjutnya itu ada untuk jobs ini. Di sini ada ID, kemudian string eh, QA-nya untuk index, kemudian payload, attempts, reserve, available, created, kemudian job base, sama valid jobs. Di sini migrasi ini fungsinya untuk membalik proses up dengan menghapus tabel jobs, job base, dan valid jobs. Itu tadi yang down. Kesimpulannya itu, kalau migrasi ini itu bagian dari sistem antrian Laravel yang digunakan untuk menangani pekerjaan asinkron, batch proses, dan pencatatan pekerjaan yang gagal. Kemudian yang selanjutnya itu ada untuk eh, menambahkan detail eh, untuk menambahkan role ke user. Di sini ada fungsinya kalau dibilang bahwa kalau di tabel user itu kita akan menambahkan kolom role setelah mahasiswa, koordinator, doswal, kaprodi, admin. Defaultnya itu mahasiswa, bakalan dibikin role-nya itu. Ini role-nya, role defaultnya itu kalau nggak dibikin yaitu mahasiswa. Kemudian untuk alt details,
Di sini kita kayak memodifikasi tabel user tadi yang bawaan dari Laravel ini memuat ada nama, email, NIM, angkatan, dan dosen wali. Di mana nama itu setelah kolom ID, email itu unik setelah kolom username, dan begitu selanjutnya. Kemudian di sini untuk memodifikasi NIM kolom. Nah, di sini eh, migrasinya itu kita mengubah string NIM, angkatan, dan dosen wali yang sebelumnya required atau harus diisi menjadi nullable, bisa tidak diisi. Untuk contohnya untuk role dosen wali, kaprodi, dan koordinator. Kemudian untuk add profile foto ini juga sama caranya tadi kayak add role tadi, kita cuma nambah profile foto setelah kolom password. Kemudian di sini untuk meng-create kelayakan KP. Nah, di sini kita kayak fungsinya secara umum itu untuk membuat tabel kelayakan KP yang mencatat informasi kelayakan mahasiswa terkait IPK, SKS, dan status kelulusan mata kuliah untuk proses penentuan kelayakan KP. Di sini ada nilai IPK ditentukan dengan desimal, total SKS dengan integer, SKS semester 6 juga dengan integer, mata kuliah dengan teks, bukti SKS IPK dengan string. Kemudian di sini ada status kelayakan itu ada menunggu, disetujui, dan ditolak. Defaultnya itu menunggu. Kemudian ada di sini tabel untuk menambahkan catatan di tabel kelayakan tadi. Catatan dosen wali setelah status kelayakan, catatan kaprodi setelah eh, kolom catatan dosen wali, catatan koordinator setelah kolom catatan kaprodi. Di mana sini ada nullable, tidak required. Bisa kosong, bisa berisi. Kemudian di sini juga ada create pendaftaran KP. Kalau create pendaftaran KP itu fungsinya itu kayak untuk membuat tabel pendaftaran KP yang digunakan untuk menyimpan data pendaftaran kerja praktik KP. Kemudian struktur tabel yang mencakup kolom seperti user ID, relasinya dengan tabel users, kemudian nama, NIM, email, perusahaan, pelaksanaan, lokasi, dan bukti penerimaan. Yang dimana opsional untuk menyimpan pet file. Kemudian yang selanjutnya itu untuk add status pendaftaran. Nah, di sini di tabel pendaftaran KP katanya kita menambahkan eh, status pendaftaran tadi yang panjangnya 50, defaultnya menunggu setelah kolom after bukti penerimaan. Kemudian selanjutnya kita di sini menambahkan kode untuk migrasi, menambah kolom baru pada tabel pendaftaran KP di database yang menggunakan metode up tadi yang ada 4 kolom baru yaitu SKS koordinator dengan integer nullable, catatan koordinator eligible itu text nullable, catatan kaprodi eligible itu text nullable, catatan dosen wali eligible itu text nullable. Itu kolom-kolomnya ditempatkan setelah kolom yang sudah ada seperti status pendaftaran. Kemudian yang selanjutnya kelayakan MPKM juga ini juga sama kayak kelayakan KPK tadi yang dimana sini bisa kita lihat untuk kolom-kolomnya. Kemudian di sini ada foreign key-nya itu user ID yang dimana kita mengambilnya dari kolom ID referensinya di tabel user yang dimana ada on delete, cascade. Kemudian untuk MBKM pendaftaran juga sama. Kemudian di sini ada rename catatan dosen wali, doswal. Di sini kodenya mengatakan kalau yang sebelumnya kolomnya itu adalah catatan doswal diganti jadi catatan dosen wali. Kemudian di sini ada add SKS koordinator. Di sini kita tambahkan kolom integer SKS koordinator yang nullable setelah catatan koordinator. Kemudian di sini kita ada migrasi untuk modify eh, pelaksanaan pada kolom di pendaftaran KP table. Yang dimana di sini yang sebelumnya itu ada kolom pelaksanaan, kolomnya itu di drop, atau dihapus, kemudian ditambahkan kolom baru itu bertipe tanggal, ada tanggal awal setelah kolom perusahaan new label, kemudian tanggal akhir setelah kolom tanggal awal new label. Kemudian ada add kolom eh, untuk pendaftaran KP yang dimana sini di tabel pendaftaran KP dibilang kita nambahkan string email perusahaan, kemudian tambahin string untuk role-nya saat KP, kemudian kita bikin untuk surat pengantarnya setelah bukti penerimaan. Kemudian ada untuk menambahkan kolom di kelayakan di MBKM itu nilai keasraman,
setelah SKS semester 6 defaultnya itu AB. Kemudian ada modify rencana pelaksanaan MBKM yang di sini kita hapus sama kayak tadi kolom rencana pelaksanaan, terus ditambahkan jadi tanggal awal dan tanggal akhir. Kemudian ada menambahkan kolom di MBKM pendaftaran. Di sini kita tambahkan kolom untuk ekuivalensi SKS itu string setelah kolom lokasi MBKM. Kemudian di sini kita bikin untuk migrasi perhitungan data mahasiswa, jumlah mahasiswa pada tahun tertentu gitu. Ada integer untuk perhitungannya. Kemudian yang terakhir itu ada untuk persebaran data. Di sini ada untuk tipenya itu KP atau MBKM, itu string. Lokasinya Jawa, Sumatera atau lainnya itu string. Kemudian integer untuk student atau jumlah mahasiswa. Kemudian eh, tahunnya, tahun berapa gitu. Jadi demikianlah untuk penjelasan migration eh, dari kode ini. Selanjutnya untuk Blade akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, di sini sekarang saya akan menjelaskan pada bagian Blade. Di sini yang pertama ada admin. Di sini admin ada extends. Di sini extends yang berarti mengindikasi bahwa Blade ini menggunakan layout utama dari file admin. Dan di sini terletaknya dalam folder layout. Layout biasanya digunakan untuk mendefinisikan struktur dasar seperti header, footer, dan sidebar. Selanjutnya ini adalah section. Pada section di sini untuk mendefinisikan untuk bagian atau section bernama title. Section title biasanya digunakan untuk di layout utama untuk mengatur judul halaman, misalnya dalam elemen title di tag head. Selanjutnya ada section. Di sini pada section, maaf, di sini ada section yang kedua yaitu di sini untuk membuka section yang akan digunakan untuk menulis konten pada halaman. Bagian ini biasanya digunakan untuk konten utama halaman seperti tabel, formulir, atau data lainnya. Selanjutnya sini kita ke chart. Ke chart persebaran. Sini pada chart persebaran yang berarti di sini ada diagram persebaran. Di sini ada tabel data persebaran. Di sini difilter melalui berdasarkan tahun. Di sini pada berdasarkan tahun di sini terdapat ada wilayah dan jumlah mahasiswa. Di halaman ini terdapat ada tombol edit, tombol hapus. Di sini juga ada pada tabel MBKM. Tabel MBKM di data menurut wilayah dan jumlah mahasiswanya. Pada form tambah data persebaran, di sini ditambah melalui misalnya ada jenis, ada wilayah, memilih wilayah seperti Sumatera ataupun lainnya. Pada template ini digunakan untuk halaman pengelolaan data persebaran. Seperti data persebaran ada pada KP dan MBKM. Selanjutnya di sini ada Conblade. Ini merupakan untuk manage studio count. Di sini yang berarti bagian utama halaman ini terdiri dari jumlah siswa berdasarkan tahun. Dan data dalam tabel ini ditampilkan dengan kolom nomor, tahun, jumlah siswa, dan aksinya. Di sini ada diurutkan berdasarkan di sini untuk membuat data yang baru. Di sini ada untuk menambahkan mahasiswa. Di sini ada tahun, ada count, dan diurutkan berdasarkan itu. Selanjutnya di sini ada home admin. Pada home admin di sini menggunakan layout admin dan ditujukan untuk mengelola data pengguna
seperti dosen. Di sini ada pola dosen, dan di sini juga dapat menambah pengguna seperti menambahkan dosen yang baru. Di bagian utama ini halaman menampilkan tabel yang berisi daftar pengguna. Di dalam kolom tabel ini mencakup seperti nomor, foto profil, nama, username, password, dan email, serta role di setiap dosen. Di sini juga terdapat foto profil. Di tombol hapus data di tombol penghapus data pengguna melalui root delete user. Di sini menggunakan metode HTTP yaitu delete. Selain terdapat tombol menambahkan pengguna atau dosen, di sini juga berisi formulir dengan input nama, username, password, dan email. Di sini juga mendukung fitur Technician menggunakan metode Laravel bawaan. Jika tidak ada pengguna, maka akan mengirim feedback yaitu error. Selanjutnya kita ke doswal. Di sini doswal yang berarti dosen wali. Di sini pada tampilan umumnya ada berupa chart. Di sini pada home dosen wali sama seperti home mahasiswa ataupun kaprodi. Di sini terdapat ada persebaran mahasiswa KP dan MBKM. Di sini misalnya pada chart MBKM, di sini ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan selain dari Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Selanjutnya kita ke table MBKM. Di sini dominan untuk tampilan dari page-nya. Seperti pada header pada header, di sini tampilan pada header menggunakan koordinator sama dengan halaman MBKM, termasuk seperti navbar dengan gradien biru dan ikon navigasi. Di sini CSS khusus untuk mengatur responsivitas table dan elemen visual seperti batch, status, dan modal. Di sini contohnya pada ada table MBKM. Di sini terdapat nomor, nama, NIM, email, rencana pelaksanaan MBKM, lokasi MBKM, bukti penerimaan, status, catatan dosen wali, catatan kaprodi, catatan koordinator. Di sini jika mahasiswa sudah membuat form kelayakannya, maka di sini kita dapat bisa melihat yaitu disetujui atau ditolak. Dan di sini juga kaprodi maupun dosen wali dapat menambahkan catatan. Apakah mahasiswa tersebut layak untuk dipertimbangkan untuk MBKM atau dengan catatan tidak layak untuk MBKM walaupun sudah lulus dalam kriteria. Selanjutnya sini ke table input. Pada table input KP, di sini sama seperti table input pada table MBKM. Di sini table input KP ada terdapat message yang berarti pesan sukses dari tindakan sebelumnya dan ditampilkan menggunakan session yang untuk memberikan konfirmasi atau umpan balik kepada user. Sini pada table input KP, sini menampilkan informasi mahasiswa seperti nomor, nama, NIM, angkatan, dan seterusnya. Dan tabel ini juga mencakup untuk bukti lampiran seperti catatan dari dosen wali, kaprodi, dan koordinator. Pada bukti lampiran di sini mahasiswa telah mengunggah bukti seperti bukti SKS ataupun
IP IPedia. Pada catatan dosen wali dapat menambah atau mengedit catatan menggunakan formulir yang dapat diakses melalui tombol Add catatan atau Edit catatan. Pada modal dan interaktivitas, di sini menggunakan menampilkan catatan kaprodi atau koordinator dengan desain yang bersih. Pada Java, selanjutnya kita ke tabel KP. Pada tabel KP hampir sama dengan tabel MBKM, tabel MBKM sebelumnya. Di sini berfokus pada desain dan pada warna tabel tersebut. Di sini ada daftar kerja KP. Di sini dibagi menjadi nomor, nama, NIM, angkatan, perusahaan, rencana pelaksanaan, lokasi, bukti penerimaan, status, tanggal daftar, catatan dosen wali, catatan kaprodi, dan catatan koordinator. Di sini juga pada tabel KP, di sini juga ada terdapat bukti lampiran seperti bukti lampiran tersebut berupa foto atau gambar yang dikirim ke database. Selanjutnya ada tabel input MBKM. Pada tabel input MBKM di sini terdapat ada batch status dan menunggu. Ada menunggu dengan di sini untuk memudahkan identifikasi visual. Pada tabel peserta MBKM di sini terbagi juga berdasarkan nomor, nama, NIM, angkatan sampai catatan koordinator. Di sini aksi dikurangi karena Kaprodi tidak dapat mengubah status. Yang berarti Kaprodi tidak dapat mengubah status mahasiswa, dapat ditolak, dia tidak dapat mengubah, ditolak atau diterima. Di sini Kaprodi yang berarti hanya bisa menambah catatan. Di sini merupakan ada notifikasi menunggu, jika setujui dan ditolak. Selanjutnya ke Kaprodi. Pada home Kaprodi, di sini halaman Kaprodi ini dirancang sebagai ketua program studi, yang berarti untuk melihat statistik terkait mahasiswa. Sama seperti home sebelumnya, di sini terdapat ada statistik jumlah mahasiswa seperti mahasiswa yang mengikuti NBKM ataupun KP. Ini merupakan section persebarannya. Di sini ada tahun, di sini kita dapat memilih tahun, pada tahun berapa yang kita cari. Di sini merupakan diagram MBKM. Di sini pada home prodi desain dan elemen yang terdapat yang di dalamnya hampir sama, persis sama seperti home mahasiswa ataupun koordinator. Selanjutnya di sini ada tabel MBKM. Pada tabel MBKM di Kaprodi di sini berisi tentang desain ataupun CSS dari tabel tersebut. Pada tabel data pendaftaran di sini ada terbagi juga seperti nomor, nama, NIM sampai ke catatan koordinator. Di sini ini merupakan notifikasi menunggu ketika mahasiswa sudah mengajukan kelayakannya mengikuti MBKM.
Di sini disetujui dan dapat ditolak. Di sini juga Kaprodi dapat menambah catatan. Apakah mahasiswa tersebut dapat dipertimbangkan untuk mengikuti MBKM atau tidak. Sehingga nanti koordinator akan memutuskan apakah mahasiswa tersebut mengikuti MBKM. Selanjutnya di sini ada tabel input KP. Di sini tabel input KP di sini untuk menampilkan tabel peserta KP pada sistem yang dikelola oleh Kaprodi. Di sini halaman ini memiliki fitur utama untuk memantau dan mengelola data kelayakan mahasiswa yang mendaftar KP. Di sini indikator kelayakannya yaitu mahasiswa dianggap eligible jika tidak ada mata kuliah yang belum lulus dan ditampilkan dalam kolom eligible dengan nilai yes atau no. Di sini pada daftar kerja KP, tabelnya sama seperti MKM, itu terbagi ada nomor, nama, NIM, angkatan, atau mendaftar, sampai ke catatan koordinator. Di sini ada lihat lampiran, di sini seperti bukti SKS IPK. Di sini ada notifikasi menunggu, disetujui, dan ditolak. Di sini pada pesan notifikasinya. Di sini juga Kapolri di sini dapat menambah catatan. Selanjutnya ke tabel KP. Tabel KP sama seperti tabel MBKM sebelumnya. Di sini tabel KP digunakan untuk menampilkan data mahasiswa yang telah layak untuk melaksanakan KP. Di sini tabelnya dibagi di data juga menurut nomor, nama, NIM, sampai catatan koordinator. Ini merupakan notifikasi menunggu ataupun disetujui dan ditolak. Di sini Prodi dapat menambah catatan apakah mahasiswa tersebut tidak layak untuk lulus. Selanjutnya di sini ada tabel input MBKM. Pada tabel ini dirancang untuk halaman tabel kelayakan MBKM yang menampilkan daftar mahasiswa. Di sini ada judul dan pesan. Di sini pesan sukses atau error tindakan sebelumnya seperti menyimpan catatan ditampilkan menggunakan alert yang mudah terlihat. Di sini pada pembagian tabelnya ada nomor, nama, NIM, angkatan. Selanjutnya di sini ada lampiran. Jika belum diunggah, maka akan dapat notifikasinya. Di sini ada notifikasi menunggu, setujui, dan ditolak. Di sini ada manajemen catatan seperti Kapolri juga dapat menambah catatan apakah layak mahasiswa tersebut layak untuk diterima kelayakan MBKM atau tidak. Di sini juga ada terdapat bootstrap JS. Di sini menggunakan bootstrap 5 untuk modal, tombol, dan struktur halaman yang responsif. Di sini catatan tidak boleh kosong. Maka jika catatan kosong, maka akan dikirim notifikasi atau peringatan ke Kaprodi. Sekian penjelasan saya tentang grade. Selanjutnya di sini ada untuk role yang koordinator ada beberapa tampilan, ada home, tabel input, dan tabel KP, juga ada tabel input MBKM. Nah, untuk home koordinator akan menampilkan halaman home, di mana halaman home ini terdapat beberapa gambar dengan bentuk carousel, jadi dia akan bergeser sendiri. Lalu di sini ada untuk tampilan awal itu ada juga untuk jumlah mahasiswa, di mana jumlah itu akan diambil dari jumlah mahasiswa. Dan di sini ada terdapat untuk angkatan yang diambil dari jumlah dan angkatannya. Lalu di sini ada untuk section persebaran. Nah, di home ini juga ada persebaran, di mana persebaran ini berisi data persebaran mahasiswa KP dan MBKM. Di sini kita dapat melakukan fitur pencarian berdasarkan tahun dengan menggunakan metode get, dan kita memilih tahun dan akan diganti dengan tahun yang kita pilih. Lalu di sini akan menampilkan juga chart untuk
persebaran KP dan MPKM mahasiswa tersebut dan di sini juga didefinisikan untuk warna-warna dari chartnya. Di sini juga ada untuk chart MPKM, di atas ini merupakan chart KP. Selanjutnya untuk tabel MPKM untuk koordinator, ini merupakan CSS yang kami gunakan. Lalu di sini ada tabel pendaftaran MPKM. Di sini ada beberapa tabel. Untuk tabel MPKM ini akan terdapat tabel header, ada nomor, nama, NIM, email, dan yang dibutuhkan. Eh, Lalu di sini akan diambil input, ya. Di sini akan masukkan input ke dalam tabel-tabel yang dibutuhkan itu, dan di sini juga untuk bagian lihat bukti. Nah, jika untuk file buktinya ini masih kosong akan ditampilkan belum diunggah. Di sini ada untuk persetujuan dari koordinator. Jika misalnya statusnya masih menunggu akan menampilkan menunggu. Jika menjadi setuju akan disetujui, dan jika ditolak akan ditampilkan ditolak. Nah, untuk pencatatan ini akan dapat dilihat oleh koordinator. Jika misalnya belum ada isinya akan ditampilkan belum ada catatan. Nah, di sini ada untuk fitur untuk update SKS, di mana di sini koordinator akan dapat menambahkan SKS yang disetujui untuk mahasiswa dapat melakukan MPKM. Lalu di sini ada untuk editing catatan koordinator, di mana di sini adalah tampilan untuk koordinator dapat menambahkan catatan pendukung juga untuk ke tabel mahasiswa tersebut, dan dapat menekan tombol submit untuk menyimpan perubahan. Namun jika tidak ada perubahan ataupun sesuatu yang diupload ke catatan akan ditampilkan belum ada data pendaftaran MPKM yang diinput. Di sini ada tabel input KP Blade, sama seperti MPKM Blade. Di sini akan ditampilkan data-data untuk daftar pekerja praktik yang dibutuhkan. Ini akan ditampilkan dalam bentuk tabel, dan di sini akan diminta adalah data-data yang diminta inputannya. Lalu di sini ada kondisi di mana misalnya total SKS itu harus lebih besar sama dengan 81, dan SKS itu lebih besar sama dengan 16, dan nilai PK itu sama dengan 3. Dan di sini juga didefinisikan untuk mata kuliah tidak lulus itu dalam bentuk kosong ataupun dia 1, dia akan dapat didefinisikan misalnya dia akan eligible dengan ya ataupun tidak. Dan juga di sini ada untuk kondisi disetujui atau tidak, ataupun menunggu. Di sini sama seperti yang tadi untuk menampilkan ya view catatan dosen wali. Di sini akan menampilkan catatan dosen wali dan kaprodi. Lalu di sini juga koordinator dapat melakukan change untuk keputusan yang telah dibuat. Di sini ada tabel KP Blade sama seperti di sini digunakan untuk mahasiswa yang telah terdefinisi eligible untuk dapat melakukan KP. Di sini merupakan tabel header untuk semua tabel yang dibutuhkan. Ini memasukkan inputannya. Lalu di sini untuk menerima inputan bukti penerimaan mahasiswa untuk dapat melakukan KP. Jika kosong akan ditampilkan belum diunggah. Nah, ini merupakan untuk persetujuan yang dapat dilakukan oleh koordinator. Ini untuk menampilkan catatan dosen wali dan kaprodi juga. Lalu di sini juga untuk update status apakah mahasiswa dapat melakukan KP atau tidak dengan menggunakan metode post, dan dapat melakukan reject atau change to reject untuk mengubah atau mengupdate status dapat melakukan KP atau tidaknya. Lalu di sini ada tabel input MPKM sama kurang lebih sama dengan fungsinya ini. Fungsi yang ada di sini kurang lebih sama dengan fungsi yang ada di tabel KP Blade. Selanjutnya di sini ada mahasiswa. Di dalam mahasiswa ada beberapa tampilan. Ada data kelayakan Blade, di mana di sini akan menampilkan sebuah form yang dimana ini harus diisi mahasiswa yang terdiri dari nilai PK total SKS 1 sampai 5,
dan seluruh kebutuhan yang diminta. Namun jika belum diisi, maka akan tertampil belum diunggah. Dan setelah diisi, maka akan uh, tertampil untuk status dari koordinator ini apakah setuju atau tidak. Nah, jika baru di submit, maka status kelayakan ini akan menjadi ditunggu. Kalau ini display catatan from dosen wali, kaprodi, dan koordinator ini merupakan tampilan yang akan ada di mahasiswa, di mana semua ini akan belum ada catatan jika belum diinput dari doswal ataupun kaprodi ataupun koordinator. Ini untuk data kelayakan MBKM sama seperti data kelayakan untuk KP. Fungsi-fungsi yang ada di sini juga apa yang ditampilkan kurang lebih sama dengan apa yang ada di data kelayakan KP. Ini ada data pendaftaran KP. Ini merupakan tampilan yang akan muncul di mahasiswa jika melakukan pendaftaran KP. Ini adalah CSS yang kami gunakan. Di sini akan ditampilkan data pendaftaran KP, di mana sini akan menampilkan form, nama, NIM, dan di sini akan diambil juga datanya itu dan dimasukkan ke dalam database-nya nanti. Di sini ada nama, NIM, email, dan semua form yang dibutuhkan untuk pendaftaran KP ini. Nah, jika kosong maka akan terisi belum diunggah. Lalu di sini akan tertampil untuk persetujuan dari koordinatornya itu apakah menunggu disetujui ataupun ditolak. Selanjutnya di sini ada data pendaftaran MBKM kurang lebih sama dengan yang ada di pendaftaran KP. Di sini ada form final MBKM Blade, di mana ini akan menampilkan tampilan untuk submit dokumen final MBKM. Di sini akan diminta juga nama, NIM, email, rencana pelaksanaan MBKM, di mana di sini akan diminta untuk memasukkan tanggal berangkat dan tanggal kembalinya. Dan juga di sini diminta untuk memasukkan lokasi MBKM. Ini ada ekivalensi SKS yang telah disetujui. Di sini ada bukti penerimaan MBKM dan akan ada tombol submit untuk mengirimkan form final MBKM-nya. Sama di sini ada form kelayakan, di mana form kelayakan ini akan diisi oleh mahasiswa yang akan dikirim kepada koordinator dan dapat dilihat oleh dosen wali dan kaprodi apa aja yang dibutuhkan untuk dapat persetujuan untuk dapat melakukan KP atau tidak. Di sini form kelayakan MBKM sama seperti form kelayakan KP, namun akan ada tambahan diminta untuk nilai keasramaan. Lalu di sini ada pendaftaran KP. Di sini pendaftaran KP akan ditampilkan sebuah form pendaftaran KP dengan beberapa parameter yang diminta seperti nama, NIM, email, nama perusahaan, juga lokasi perusahaan yang akan dilakukan KP, dan juga diminta email perusahaan, dan juga ada surat pengantar dengan tipe format baik PDF, dokumen, dan docs. Di sini juga ada untuk rencana pelaksanaan KP-nya itu dari kapan dan tanggal berakhirnya. Lalu sini ada untuk home KP Blade-nya, ini adalah tampilan KP yang muncul dengan role mahasiswa, di mana sini akan menampilkan ada informasi sectionnya, juga menampilkan gambar. Juga di sini ada untuk tujuan kerja praktiknya nanti. Dan sini di bagian bawah akan muncul beberapa gambar dengan metode carousel yang akan bergerak sendiri. Nah, ini adalah home mahasiswa ketika mahasiswa melakukan login. Ini merupakan tampilan beranda yang pertama muncul di tampilan mahasiswa. Akan muncul jumlah mahasiswa, dan jumlah mahasiswa yang ada di kampus. Juga di sini ada persebaran untuk mahasiswa KP dan MBKM. Lalu ada di sini untuk chartnya nanti, chart dari persebaran MBKM dan KP. Di sini untuk home MBKM Blade tidak jauh beda dengan yang ada di KP Blade, di home KP Blade, karena di sini juga terdapat gambar, juga ada informasi dan tujuan dari melakukan MBKM. Sekian presentasi dari Blade mahasiswa.
akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian di sini ada profile Blade, ini untuk tampilan ketika membuka drop down menu profilnya. Di sini ada blok kode PHP, di sini ada out user untuk mengambil data siapa yang sedang login. Nah, lalu di sini ada user role. User role ini digunakan untuk perhutian ketika sedang membuka aplikasinya. Ketika yang login Doswal, dia nurut ke home Doswal, kalau Kaprodi ke home Kaprodi, koordinator ke home koordinator, dan mahasiswa ke home mahasiswa. Lalu ada blok kode HTML-nya dan stylingnya. Di sini ketika kita buka profil update kan dia nanti bertambah menunjukkan navigasinya kan. Lalu setelah itu di sini ada konten untuk menampung isi-isinya. Di situ ada profile drop down. Itu kayak ada nanti profile fotonya ditampilkan, lalu nama si user yang sedang login. Lalu di sini juga ada logout. Lalu di sini ada login update. Ini digunakan untuk menampilkan halaman login ketika kita menjalankan aplikasinya. Di sini ada title-nya login page dengan stylenya. Lalu di sini ada body lalu di dalamnya itu ada kontainer untuk menampung konten-kontennya. Sama ditampilkan ada logo section, ada judul Praktikma, lalu ada login sectionnya. Di sini ketika login kita menginput username dan password. Username-nya itu ada placeholder, enter your username, dan begitu juga dengan password. Lalu ketika username yang kita masukkan itu salah atau error, nanti ada muncul pesan message yang sudah di controllernya. Begitu juga dengan password. Lalu sini ada checkbox untuk remember me. Lalu di sini juga ada button login untuk ya submit form yang telah kita isi. Di sini juga ada link create account ketika kita tidak memiliki akun. Lalu kalau nggak memiliki akun kita di root ke register nya. Kita ada register nya. Sama ini styling halamannya. Lalu di sini ada logo sectionnya juga. Terus di sini register sectionnya. Dia method post lalu ngurut ke post register. Lalu di sini kita menginput nama, username, email, NIM, angkatan, Januari, password, password, confirm password, submit buttonnya. Ketika kita sudah selesai mengisi isi form-form registernya. Di sini juga dia kembali menampilkan kayak ngurut ke page login ketika kita sudah memiliki akun sebenarnya. Lalu itu untuk yang sudah authentication. Lalu di sini ada layout untuk adminnya. Jadi di sini tampilan misalnya seperti navigasi untuk si adminnya yang dipilih ketika di admin.nya yang tadi dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Jadi di sini ada kayak navigasinya untuk si admin bagaimana dia nanti menampilkan berdasarkan siapa yang loginnya. Lalu ada logo, dia ngerut ini juga untuk rute-rutenya. Kalau dosennya bagaimana, lalu main page-nya ada profile drop down sama juga seperti yang ada di akun mahasiswa, Doswal, Kaprodi, dan lain-lainnya. Di sini ada Doswal klik, ini juga layout untuk Doswal. Beginilah dia menyusun style untuk halaman si dosen wali. Kayak navbarnya gimana, lalu ini untuk stylingnya. Di sini ada body, sama juga dia mengambil data user yang sedang login. Sama untuk tampilannya juga ini digunakan di setiap page si login wali. Jadi di Kapolri juga begitu. Ada styling sama navigasinya bagaimana untuk si role Kapolri. Kalau Kapolri ini lain tampilan nanti. Lalu di koordinator juga koordinasi sama seperti yang sebelumnya untuk layout navigasinya saja yang akan dipanggil di sini. Lalu untuk mahasiswa juga begitu. Karena ini navigasinya dia ngerti kemana, ketika diklik informasi dia ngerute ke MBKM informasi, ketika diklik form kelayakan MBKM dia akan ngerute ke MBKM form kelayakan dan begitu sebagainya. Itu juga untuk kerja praktik. Begitu juga untuk profile drop down-nya.
Jadi ini nanti layouts ini akan dipanggil seperti misalnya di home BKM. Gitu. Dan sebelumnya dia nggak extend layout si mahasiswa. Jadi dia nanti pakai layout mahasiswa ini. Jadi dia akan diulang-ulang aja gitu kodenya. Lalu kalau kita lihat di sini di layoutsnya di bawahnya dia include partials footer. Jadi kita memanggil partial footer ini. Jadi dia untuk memanggil footer yang kita bikin di sini. Ya kayak footernya ada Institut Teknologi dan sama copyright ini. Jadi footer ini akan dipanggil di setiap halaman blognya. Dan aplikasinya langsung dimakan saja. Pertama di sini ada eh, page login. Nah, coba register aja. Misalnya namanya itu Baha. Dah, sebelumnya maaf. Nah, di sini saya akan melanjutkan demo bagaimana menggunakan aplikasinya. Pertama kita masukkan inputan namanya, username-nya, misalnya YFS 12. Emailnya kita bikin gini aja. NIM-nya sama 12. Angkatan kita pilih angkatan 2022. Dosen walinya siapa. Passwordnya kita bikin 1, 2, 3 sampai 8. Lalu kita pencet register. Nah, ketika sudah register, di sini kan akan ditampilkan page-page-nya. Nah, misalnya kita mau mencoba fitur NDKM. Jadi kita bisa melihat informasi NDKM seperti apa. Nah, ketika kita klik ini, dia akan menuju ke halaman NDKM. Nah, dulu di sini ada form kelayakan. Di sini kita coba untuk mengisi kelayakan. Misalnya IPK-nya 3,5. Untuk SKS semester 1 sampai 5-nya itu misalnya 82. SKS semester 6-nya 22. Mata kuliah tidak lulus 0. Nilai keselamanya A. Kita pilih bukti SKS-nya. Nah, ini. Lalu kita submit. Nah, ketika kita submit dia otomatis ke halaman lagi. Nah, tapi ketika kita lihat data kelayakannya, di sini tampilan data yang kita masukkan dengan status masih menunggu. Nah, kita coba login sebagai koordinator. Nah, tapi kalau kita lihat form final MBKM dia belum bisa. Karena status kelayakannya itu masih menunggu. Jadi dia belum bisa mengisi form final MBKM. Kita coba eh, log out dan login sebagai koordinator. Oh, pertama dosen wali aja deh. Karena ada Dosen Arlinta, kita login sebagai dosen wali. Dosen wali dapat menambahkan catatan pertimbangan untuk mahasiswa yang sedang mengisi form kelayakan. Karena ini, kita yang tambahkan tadi ada BAHA kan. Kalau kita bisa nambahin catatan, mahasiswa bagus, mahasiswa layak gitu. Nah, kita save. Terus ditanya tersimpan lah harusnya. Lalu kalau kita coba login sebagai koordinator kapro, ya kaprodi, kita juga bisa menambah catatan pertimbangan. Misalnya bahas tadi ini kan, kalau kita tambahin catatan, dia akan tersimpan dan muncul pesan catatan kaprodi berhasil diperbaharui. Nah, kalau kita coba login sebagai koordinator, nanti catatan yang sudah ditambahkan akan tampil. Di tabel pertimbangan, koordinator bisa mengurus status kelayakan si mahasiswa tadi. Apakah dia eh, menunggu atau ditolak atau disetujui gitu. Nah, misalnya si kaprodi tadi kan udah nambahin catatan. Bisa kita lihat
catatan si kaprodi itu apa bagus gitu. Lalu koordinator juga bisa menambahin catatan. Karena oke. Nah, catatan si koordinator udah ada. Terus statusnya si Baha kan masih menunggu untuk kelayakannya. Terus dia bisa kita setujui atau tolak. Saya setujui lah status si Baha. Nah, kalau kita load lagi sebagai si Baha, hanya IFS 2012. Nah, sekarang Baha sudah bisa melihat data kelayakannya. Nah, sekarang kan sudah disetujui. Terus dia sekarang sudah bisa ngisi form final MBKM-nya. Langsung terinput namanya, NIM-nya sesuai yang dari daftar tadi. Setelah dia melaksanakan KP, kapan gitu dimasukinnya kan. Baru lokasinya misalnya Jakarta. Nanti ini dilakukan form final ketika si Baha sudah mendapat keputusan final terkait eh, berapa SKS gitu. Nah, 25. Bukti penerimaan MBKM-nya misalnya kita input file, kita submit, dia akan otomatis juga ke home. Lalu ketika dilihat data pendaftarannya sudah ada, lalu di sini kan masih menunggu juga. Jadi ketika oh ya, terus waktu di sini waktu di data kerja kan bahkan tuh bisa nih aturan yang sudah ditambahkan tadi. Misalnya si koordinator kan tadi dia input bagus, oke, koordinator input bagus. Kalau di data pendaftarannya masih belum ada catatan karena kita belum nambahin catatan. Terus status di bawah masih menunggu. Jadi kalau kita log out lagi sebagai koordinator, di data eligible-nya itu akan bertambah eh, data si Baha tadi yang baru diisi. Nah, misalnya aksinya itu juga bisa kita ganti jadi eh, disetujui. Ada alert juga kalau ingin disetujui. Nah, sekarang sudah disetujui statusnya. Kalau login lagi sebagai Baha, 012, kita lihat data pendaftarannya sekarang dia jadi disetujui statusnya. Begitulah untuk akun si mahasiswa dengan koordinator, kaprod, dan dosen wali. Terus nah, di sini ada juga akun admin yang implementasi CRUD. Kalau di bagian admin, tampilannya kan seperti ini. Jadi siapa yang bisa menghapus, mengedit siapa dosen-dosen yang sedang ada. Misalnya Ibu Ius bisa kita ganti role-nya jadi dosen wali begitu. Jadi nanti Ibu Ius tidak bisa lagi mengapprove atau menolak statusnya tadi. Kita juga bisa balikkan jadi koordinator kembali. Nah, terus di sini adminnya itu bisa menambahin perhitungan data jumlah mahasiswanya. Misalnya di tahun 2022 ada 780. Misalnya kita bikin di tahun 2021, 2020 ada 500 mahasiswa. Kalau kita save, dia akan bertambah. Nah, nanti data-data ini akan tambah di home tiap akunnya ketika login. Nanti kita lihat. Di sini juga bisa distribusi persebarannya. Misalnya di tahun terpilih misalnya KP di tahun dia di wilayah Sumatera jumlah mahasiswa yang KP itu ada 90 dari tahun 2021 misalnya. Oke, simpan. Nah, di tabel kan jadi ada di tahun 2001 berapa yang KP, berapa yang MBKM. Nah, kalau kita coba log out, nanti kan yang disimpan si admin itu akan tampil di akun si mahasiswa. Nah, tadi Baha IFS 22012. Nah, di bagian si Baha nanti tambahlah
mahasiswa angkatan 2020 yang ditambahkan di admin tadi, jadi 500. Lalu di data personalnya juga di sini bisa lihat, di sini ada selektor berdasarkan tahunnya. Kalau ketik dalam 2021 muncullah berupa KP dan BKM seperti yang sudah diinput di akun adminnya tadi. Jadi begitulah untuk demo aplikasi yang kami telah bangun. Sekian dan terima kasih. Baiklah, sekian untuk presentasi kode dari kami kelompok 7, yaitu web MBKM dan KP. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Sampai jumpa pada presentasi selanjutnya untuk proyek selanjutnya. Terima kasih. Selamat Hari Natal.